al-musawa kepada beliau, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkhususkan segelintir dan sekelompok dari hamba-hambanya untuk meniti jalan-jalan keluhuran dan jalan-jalan kemuliaan, jalan menuju Allah dan menuju keridhaannya, jalan menuju tuntunan-tuntunan luhur dan mulia Sayyidina Rasulullah dan ajakan-ajakannya. Dan orang-orang itu selalu dibawa dari keluhuran kepada keluhuran, selalu mereka terbolak-balik antara kemuliaan dan kemuliaan, dan dibawa mereka oleh langkah-langkah tersebut menuju perkumpulan termulia di akhirat, menuju kehidupan yang paling indah. Dan wafatnya mereka adalah waktu dan detik-detik yang paling indah. Mereka di alam kuburnya adalah alam kubur yang paling indah. Bahkan mereka di waktu dibangkitnya orang-orang dari kuburan mereka, dibangkitkannya mereka kepada Rabbul Alamin, mereka adalah orang-orang yang berbahagia walaupun di saat yang paling menakutkan dan mengerikan, karena mereka berada di bawah panji Sayyidina Muhammad. Mereka di bawah panji yang mengatakan analaha. Mereka di bawah panji orang yang paling sopan santun dan cinta kepada umatnya, paling sayang kepada umatnya, Sayyidina Muhammad SAW. Di mana di majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis yang mengingatkan kita, yang berusaha membangunkan dan menyiram tanaman dan pohon cinta di hati kita, untuk kita selalu jalan dan menerusi akhlak Nabi Muhammad, tauladan Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad, dan warisan-warisan Nabi Muhammad dibagikan di majlis-majlis seperti ini. Dan tidak salah majlis ini diberi nama majlis Warathatul Mustafa. Apa artinya itu? Majlis para pewaris Nabi Muhammad. Apa itu warisan Nabi Muhammad? Apa itu harta? Apa itu tahta? Apa itu kerajaan? Apa itu hal-hal duniawi? Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Warisan Nabi Muhammad adalah akhlak. Warisan Nabi Muhammad adalah budi pekerti yang luhur. Maka hai antum-antum yang hadir di majlis pewaris Nabi Muhammad, seberapa banyak kau mengambil dari warisan Nabi Muhammad yang dibagikan di majlis-majlis ini? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya pernah mengatakan guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bahwa setiap orang-orang berkumpul di majlis ta'lim 100% dan tidak lagi syak ataupun secara totalitas, pasti dia mendapatkan ketenangan jiwa, pasti dari dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah, pasti dia mendapatkan siraman rahmat Allah yang terkadang bisa dirasakan oleh sebagian dari mereka, dan sebagian merasakannya lebih dari sebagian yang lainnya di dalam jiwa mereka, dari ketenangan hati, dari hilangnya stres dan gundah, dari hilangnya beberapa masalah-masalah hati dan penyakit-penyakit hati. Tetapi manfaat sesungguhnya, orang yang membawa bekal sesungguhnya tidak didapatkan hanya dengan hadir saja. Walaupun dengan hadir kita bisa membawa manfaat, tetapi manfaat yang hakikah bisa didapatkan jika kita hadir dan mengambil dan memegang dengan erat apa-apa yang kita dengar dari warisan-warisan Nabi Muhammad, dari tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad, dan kita fikirkan dan kita jadikan itu prioritas kita di keseharian kita. Kita jadikan akhlak-akhlak Nabi yang kita dengar, budi pekerti Nabi yang kita dengar, tuntunan-tuntunan Nabi yang kita dengar, kita jadikan itu cara kita berperilaku dan berbudi kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada istri kita atau suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Semua tuntunan-tuntunan tersebut jika kita pegang dengan kuat, setelah itu juga tidak lupa kita memegang perintah-perintah beliau dari hal-hal yang wajib dan mengikuti sebisanya dari hal-hal yang sunnah, dengan itu kita betul membawa manfaat. Ini manfaat yang betul akan kita pegang sampai hari kiamat, sampai perjumpaan dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang mengumpulkan kita di sini, yang mengumpulkan setiap satu dari aku dan kalian di sini, yang setelah perkumpulan mulia ini kita akan berpisah.
Setiap perkumpulan pasti terjadi perpisahan. Dan seperti itu setelah lewatnya semua umur kita di dunia, Allah akan mengumpulkan kita dan semua manusia di padang mahsyar. Di perkumpulan yang semua pasti hadir, yang semua pasti berkumpul, yang tidak ada yang bisa lari kemana-mana lagi. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari itu yang memberikan kepada kita pendengaran, yang memberikan kepada kita penglihatan, yang memberikan kepada kita lisan untuk berbicara, akan menanyakan kita gunakan untuk apa lisan kita, kita gunakan untuk apa mata kita gunakan untuk apa pendengaran kita. Waktu itu, waktu kita dipertanyakan oleh Allah atas semua hal-hal ini, maka persiapkan dirimu untuk waktu tersebut. Jadikan waktu itu waktu yang mulia di sisi kita. Jadikan waktu itu waktu yang kita bisa berkumpul dan berbahagia. Di mana man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang rindu, yang ingin, yang cinta, ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengan dia. Wa man abghadallahu liqa Allah abghadallahu liqa'ah, atau wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Perbedaan antara beberapa riwayat. Barang siapa yang tidak mau, atau dia enggan, atau dia takut, atau dia lari-lari dari pertemuan dengan Allah, maka Allah pun demikian kepada dia. Kenapa? Orang yang tidak mau bertemu, orang yang takut bertemu dan dari perjumpaan dengan Allah, karena dia tahu bahwa dia tidak membawa bekal yang cukup. Dia tahu bahwa selama di dunia dia tidak pernah mempersiapkan. Di mana kita lihat jika waktu kita sekolah, ada sekelompok anak-anak sekolah yang dia memang sudah latihan dan belajar sebelum datangnya waktu ujian. Dia belajar dengan giat dan dia sudah yakin secara mantap bahwa dia pasti akan menjawab semua pertanyaan dengan baik, bahkan menjawabkan semua pertanyaan itu dengan mudah. Anak-anak seperti ini pasti dia nunggu kapan datangnya ujian, kapan datangnya pertanyaan. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan semua jawaban-jawaban yang perlu dia jawab. Dia sudah siap, mentalnya sudah kuat. Dan ada orang-orang lainnya yang belum sempat mempersiapkan dirinya, belum sempat belajar dengan baik. Dia tahu bahwa dia tidak siap. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menjawab. Dia tahu ini akan membawa dia entah mendapatkan nilai yang tidak baik atau kurang baik, atau dia bisa gagal dan tidak lulus dalam ujian tersebut. Dua kelompok ini, ujian di dunia, ujian-ujian yang sementara, ujian-ujian yang mudah. Kalau orang menang, kalau orang lulus atau tidak, ketentuannya sebentar di dunia. Tetapi ketahuilah bahwa nanti di akhirat pun ada pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa. Nanti di akhirat pun ditanyakan kita atas semua yang Allah telah berikan kepada kita, atas waktu yang kita miliki, atas kesehatan tubuh kita, atas kekuatan yang kita punya, atas masa muda kita, atas masa tua kita, atas kesehatan badan kita, atas mata kita, telinga kita, dan semua panca indera kita akan ditanyakan oleh Allah. Kita gunakan untuk apa pemberian-pemberian mulia ini? Kita gunakan untuk apa karunia-karunia besar ini? Maka persiapkanlah dirimu dari sekarang. Persiapkanlah dirimu dari hari ini. Keluar dari majelis ini, tunjukkan kepada Allah di dalam hatimu niat untuk menjadi seseorang yang lebih baik, niat menjadi suami yang lebih baik, niat menjadi istri yang lebih baik, niat menjadi anak yang lebih baik, niat jadi orang tua, ayah yang lebih baik, atau ibu yang lebih baik. Ini manfaat dari majelis-majelis seperti ini. Ini tujuan dari majelis dan perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Jadilah seseorang yang membawa sunnah-sunnah Nabi Muhammad, membawa perintah-perintah Nabi Muhammad ke kelompokmu, ke golonganmu, ke kerabatmu, ke keluargamu, ke kampung tempat tinggalmu. Bawa sunnah-sunnah Nabi SAW. Bawa akhlak-akhlak dan budi-budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita keluar dari sini melupakan hal inti ataupun tujuan inti dari perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka siapkanlah dirimu mendengar dan menerima, mempelajari apa-apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang akan ceramah, yang akan menyampaikan kepada kita tujuan-tujuannya, menyampaikan kepada kita bagian dari warisan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidupkan jiwamu dengan cahaya Rasulullah. Terangi lidahmu dengan menyebut nama Rasulullah.
Terangi lidahmu, sucikan tubuhmu, hatimu, sucikan diri kita yang penuh dengan dosa dengan bersalawat kepada Rasulullah. Tubuh kita yang penuh dosa ini bisa disucikan oleh Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad dengan ta'zim. Kita yang banyak maksiat ini bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang-orang di akhirat tidak sama. Ada sekelompok orang-orang yang diharamkan oleh Allah tidak boleh memandang kepada wajah Nabi. Ada kaki-kaki yang diharamkan oleh Allah tidak boleh pergi, tidak boleh hadir ke telaga haud Nabi Muhammad SAW. Ada tangan-tangan yang diharamkan tidak boleh bersalaman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka itu? Siapa yang mempunyai tangan seperti itu? Siapa orang-orang yang kakinya seperti itu? Siapa orang-orang yang matanya seperti itu diharamkan dari Rasul? Mereka orang-orang yang tidak mau terikat dengan Nabi Muhammad di dunia, yang melupakan Nabi Muhammad di dunia, yang mendahulukan ahli maksiat, yang mendahulukan sana dan situ lebih dari beliau SAW. Bangkitkan jiwamu. Cukup kita tidur lelap selama umur kita yang sudah lalu. Dari malam ini bangkitkan jiwamu, hidupkan jiwamu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW di hadis yang sahih, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak melihat engkau di hari kiamat?" Setelah Nabi mengatakan, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka orang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Bahkan dikatakan oleh para mufassirin di ayat-ayat yang Allah menyebutkan kata wailun, artinya itu wadi fi jahannam, salah satu tempat lembah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Sayyidina Aisyah menanyakan, "Wa man la yarak ya Rasulullah?" Dan siapa yang tidak melihatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Dikatakan oleh Nabi, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Mereka orang-orang yang jika aku disebutkan, mereka tidak bergetar lidah mereka, tidak menggerakkan lidah mereka untuk bersolawat kepada aku. Mereka yang tidak melihat aku di hari kiamat. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad mumpung kita masih bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan salawat kepada beliau, dengan menyebut beliau, hati kita diterangi dengan cahaya beliau. Dengan memuliakan beliau, kegelapan-kegelapan yang kita lakukan setiap harinya dihapus oleh Allah dan diterangi kehidupan kita. Dengan bersalawat kepada beliau, kita akan diterangi dengan cahaya beliau di dunia. Dan cahaya itu yang akan membawa kita menuju keterangan dan keindahan di hari akhirat. Semoga Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang berbakti kepada beliau, umat Nabi Muhammad yang betul mencintai beliau. Allah jangan haramkan mata kita memandang kepada wajah beliau di akhirat. Allah jangan haramkan telinga kita mendengar kepada kata-kata beliau di akhirat. Allah jangan haramkan tangan kita berjabat tangan kepada beliau di akhirat. Jangan Allah haramkan kaki kita untuk hadir dan berkumpul di telaga haud Nabi Muhammad SAW di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita meminta kepada Allah, mengemis kepada Allah dengan mulianya, dan kita bertawassul dengan mulianya perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Dan semua orang-orang mulia yang berkumpul di sini, dan semua orang-orang soleh yang ada di sini, entah dilihat atau tidak, entah dikenal atau tidak. Wahai Allah, kami meminta dan mengemis kepadamu, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Jadikan kami umat Nabi Muhammad yang terikat dengan Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Jadikan kami umat Nabi Muhammad yang mengikuti tauladan Nabi Muhammad. Jadikan kami umat Nabi Muhammad yang terikat dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Wahai Allah, jangan haramkan kami dari mata kami memandang kepada beliau di dunia. Wahai Allah, kami berharap memandang beliau walau hanya di mimpi. Wahai Allah, kami berharap memandang beliau walau hanya di mimpi. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita. Permudah urusan-urusan kita, permudah masalah-masalah kita, angkat musibah dari kita, angkat bala bencana dari kita, dan dari semua umat Nabi Muhammad, dari semua masyarakat Indonesia. Wahai Allah, angkat dan jauhkan semua musibah, jauhkan semua bala. Wahai Allah, permudah kehidupan kita. Wahai Allah, perbaiki masyarakat kita, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang terkaya sampai yang termiskin, dari yang tertua sampai yang termuda, dari yang laki ataupun yang perempuan. Perbaiki keadaan kita semua
semua, benahi keadaan kita semua. Wahai Allah, kami mengemis kepadamu, kepada rahmat-Mu, kepada kasih sayang-Mu, kepada luasnya kedermawanan-Mu, dan kami meyakini bahwa Engkau akan mengabulkan setiap doa-doa kami. Wahai Allah, hajat-hajat yang begitu banyak di dalam hati kami, yang kami tidak bisa serukan dan sebutkan satu persatu, kabulkan semua hajat-hajat kami, kabulkan semua hajat-hajat kami, dan semua permintaan kami. Dan yang kami tidak tahu dari pemberian-pemberian-Mu yang luas, berikan itu kepada kami. Juga rahmat-Mu turunkan, pengampunan-Mu, hidayah-Mu, dan kasih sayang-Mu, juga kemudahan kepada semua yang ada di sekitar sini. Beri mereka hidayah, beri mereka taufik, beri mereka rahmat, permudah kehidupan mereka, jauhi semua musibah dari mereka yang sakit angkat penyakitnya, dari mereka yang dicoba angkat cobaannya, dengan kemuliaan Nabi-Mu Muhammad dan orang-orang pengikut Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzur ilaina wa ila qulubina wa safiha 'anil syawaib wa naqiha 'an mujibil khizya fil 'awaqib. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.